Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, di mana materi yang akan kami sampaikan yaitu materi mengenai pemakaian tanda baca berupa tanda petik 2 sama tanda kurung. Teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, di mana kita akan membahas poin tentang pemakaian tanda baca berupa tanda petik 2 dan tanda kurung. Langsung saja ke materi pertama. Pembahasan pertama yaitu tanda petik 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, di sini kita ambil contoh. Misal, contoh pertama, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, di sini mengapit tentang pembicaraan Bung Tomo yaitu merdeka atau mati. Berikutnya, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Nah, di sini yang diapit yaitu isi naskah, yaitu kerjakan tugas ini sekarang dan besok akan dibahas dalam rapat. Contoh berikutnya, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, di sini yaitu yang diapit setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, pada poin ini kita udah jelas memahami bagaimana manfaat dari tanda petik 2 yaitu mengapit petikan langsung yang berasal dari baik pembicaraan, naskah maupun bahan tertulis lainnya. Berikutnya. Dua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Film Ainun Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menunjukkan Masyarakat Madani. Makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Next. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Next. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Lokakarya atau workshop itu diadakan di Manado. Next. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Pranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962.
keterangan itu, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Oke. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Kedua, sepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. Next. Oke, masih membahas mengenai tanda kurung, yang dimana akan dibahas yaitu poin keempatnya, atau contoh keempat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Nah, misalnya ya. Contoh pertama, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Nah, di sini maksudnya untuk menyapit huruf itu yaitu poin A, B, C, yang dimana di sini mengapit penanda perincian. Contoh kedua, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan akta kelahiran, ijazah terakhir, surat keterangan kesehatan. Nah, di mana poin 2 ini yaitu menyapit penanda perincian yaitu angka 1, 2, 3. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman bahwa maksud dari tanda kurung itu yaitu mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Oke, sekian video pembelajaran yang kami buat. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Salam dari kami, para pemateri, Amirul Mukmin, Muhammad Iqbal, Yuliana, dan Wiwin Kurnia. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.